Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, kesehatan sehingga saya bisa mempresentasikan materi yang saya akan bawakan. Sebelum saya akan membawakan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Listiani CM dari manajemen 20A, NIM 105721 101520. Jadi materi yang saya akan paparkan atau presentasikan yaitu materi obligasi. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang. Singkatnya, kata obligasi adalah surat utang yang dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga 10 tahun. Jadi, obligasi termasuk surat utang jangka menengah panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, sukuk, efek berabun aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Ada beberapa, yaitu pertama, mendapatkan kupon atau nisbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. Kedua, memperoleh capital gain atau keuntungan dari penjualan aset modal yang harganya lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. Dan yang terakhir yaitu jika yang dimiliki surat utang negara sudah pasti terjamin sehingga tidak perlu khawatir soal keamanannya. Adapun kekurangan berinvestasi dalam obligasi, yang pertama yaitu risiko likuiditas terhadap obligasi swasta maupun pemerintah. Yang kedua ada risiko maturitas yang lebih sering terjadi pada obligasi korporasi terkait masa jatuh tempo obligasi. Yang terakhir ada risiko default yang hanya terjadi pada obligasi korporasi. Lanjut, adapun perbedaan saham dan obligasi yaitu secara umum saham dan obligasi memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu sebagai sarana mendapatkan modal atau dana untuk kepentingan perusahaan. Perbedaan saham dan obligasi adalah saham yaitu memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara, sedangkan obligasi pemilik hanya berstatus sebagai pemberi utang. Next, ada jenis-jenis obligasi. Ada 3, yaitu pertama, obligasi korporasi, di mana obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada obligasi pemerintah, di mana surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga atau terakhir ada obligasi daerah, di mana surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tujuannya untuk membantu melakukan pembangunan. Nominal kecil, contohnya 1 juta rupiah. Nah, lanjut yaitu
Karakteristik obligasi. Berikut beberapa karakteristik yang dimiliki obligasi, yakni pertama, nilai obligasi. Nilai obligasi atau par value obligasi merupakan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dilunasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua ada tanggal jatuh tempo, ditentukan berdasarkan kapan obligasi diterbitkan dan biasanya memiliki jangka waktu bisa dari 1 sampai 10 tahun. Yang ketiga ada prinsipal dan kupon rate, di mana jumlah uang yang berkaitan dengan par value, redemption value, dan maturity value. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan atau presentasikan tentang materi obligasi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, billahi fisabilillah, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.